Setiap bulan uang masuk. Terus ya gitu, setiap bulan juga uangnya habis. Kayaknya familiar banget ya skenario ini. Familiar sekali. Anda bangun pagi, mungkin ketemu macet, kerja keras 8-10 jam sehari, kejar target, kadang lembur, stres sudah pasti. Tapi anehnya pas lihat rekening di akhir bulan kok tabungan nggak nambah-nambah ya? Nggak gerak ya? Benar. Ini kan paradoks yang aneh banget. Sumber yang Anda kasih ini bilang rata-rata orang itu kerja lebih dari 40 tahun. 4 dekade loh. Tapi kok kayaknya sebagian besar dari kita tetap aja hidup dari gaji ke gaji. Dan, itulah misi kita di pembahasan kali ini. Kita mau coba bedah bareng-bareng teks yang Anda berikan ini, yang ngupas fenomena ini menurut saya tajam banget. Oke. Tujuannya itu bukan buat nyalahin atau bikin Anda yang dengerin jadi ngerasa bersalah ya. Justru sebaliknya. Tujuannya itu untuk ngertiin sebuah pola. Pola yang lebih besar di baliknya. Pola sistemik yang mungkin menjerat jutaan orang tanpa mereka sadari. Kita mau cari tahu, kenapa sih di sistem ekonomi sekarang ini, kerja keras aja tuh seringkali nggak cukup? Oke, coba kita bedah bareng-bareng deh. Sumber Anda ini langsung ngasih data yang lumayan membuka mata. Menurut data BPS, rata-rata upah pekerja di Indonesia itu seringnya cuma cukup atau bahkan pas-pasan buat nutupin biaya hidup. Apalagi kalau tinggal di kota besar ya. Betul, apalagi di kota besar. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas kan, ini realita yang kita rasain banget. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan apalagi properti, kenaikannya itu rasanya jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji tahunan kita. Tepat, sumber ini pakai istilah yang menarik banget. Kita itu katanya terjebak dalam kejar-kejaran defensif. Kejar-kejaran defensif, oke. Jadi, kenaikan gaji yang kita dapat itu seolah-olah bukan buat maju. Tapi cuma biar nggak ketinggalan makin jauh sama kenaikan biaya hidup. Inflasi resmi mungkin angkanya kecil ya, 3%, 4%. Tapi inflasi yang kita rasain secara pribadi, Beda ya? beda banget. Biaya sewa rumah, uang sekolah anak, itu jauh lebih tinggi. Dan ini ngebawa kita ke poin krusial pertama yang diangkat sama sumber ini. Apa tuh? Cara kita ngelihat masalahnya. Selama ini kan narasi yang paling umum tuh narasi kegagalan personal kan? Iya, saya kurang disiplin, saya boros banget. Atau, harusnya saya bisa lebih hemat lagi nih, gitu-gitu kan? Persis. Tapi sumber ini ngajak kita buat mundur dikit. Coba deh pikirin. Kalau jutaan orang dari berbagai macam profesi, tingkat pendapatan beda-beda, tapi ngalamin hal yang sama persis. Apa ini beneran cuma soal kesalahan individu? Atau jangan-jangan kita semua ini lagi main di sebuah permainan yang aturan mainnya emang dirancang begini? Maksudnya ini masalah sistemik. Bukan cuma salah saya yang suka pesen kopi online tiap hari. Tepat. Teks ini berargumen kalau sistem ekonomi modern kita, dengan segala kebaikannya ya, itu justru tumbuh subur pas kita jadi konsumen yang aktif. Masuk akal. Roda ekonomi itu berputar lebih kencang saat kita terus membeli, terus nyicil, dan yang paling penting, terus bekerja buat bisa ngelakuin dua hal itu. Jadi desain sistemnya itu secara inheren emang nggak bertujuan buat bikin kita bebas finansial. Oh, Sistem ini butuh kita buat tetap produktif dan, yaitu, konsumtif. Ini kerangka berpikir yang fundamental banget sih, yang bisa ngubah cara kita ngelihat masalahnya. tapi bukannya ini dari dulu juga udah begini ya, generasi orang tua kita juga kerja keras, tapi kok rasanya mereka bisa ya beli rumah, besarin anak. Apa yang beda sekarang menurut sumber ini? Pertanyaan bagus banget. Teks ini nyorot dua perubahan besar. Pertama, hiperaksesibilitas. Hiperaksesibilitas, maksudnya? Dulu, buat utang beli barang konsumtif, prosesnya ribet. Mesti ke bank, isi formulir. Sekarang, dengan pay letter, pinjaman online, Anda bisa ngutang dalam hitungan detik lewat HP. Iya juga ya, gampang banget sekarang. Gesekan buat jadi konsumtif itu dihilangin. Terus yang kedua, sofistikasi pemasaran. Kita ini dibombardir ribuan pesan iklan setiap hari yang dirancang secara psikologis buat bikin kita ngerasa kurang. Ngerasa nggak cukup ya? Iya, ngerasa kalau kebahagiaan itu ada di pembelian berikutnya. Nah, kombinasi dari akses yang super gampang dan dorongan psikologis yang terus-terusan ini yang ngeciptain lingkungan yang jauh lebih sulit buat dinavigasi dibanding generasi sebelumnya. Oke, jadi lingkungannya emang lebih menantang.
Dan sumber ini kalau nggak salah mengidentifikasi beberapa jebakan spesifik di lingkungan ini yang bikin kita muter-muter di situ aja. Benar, ada 3 jebakan utama yang dibahas. Dan yang paling penting adalah gimana ketiganya ini saling ngunci. Oke, Jebakan pertama, ini yang paling umum kita alami, inflasi gaya hidup atau lifestyle inflation. ini nih. Ini yang terjadi pas gaji naik, pengeluarannya ikut naik juga, gitu ya? Dulu cukup pakai motor, sekarang pengennya mobil. Dulu ngekos, sekarang pengennya sewa apartemen. Persis. Rasanya natural banget kan, kita ngerasa, wah saya pantas dapat ini. Saya kan udah kerja keras, capek, ya berhak dong nikmatin hasilnya. Di mana letak jebakannya? Jebakannya itu justru ada di kata pantas itu. Tentu aja kita pantas dapat kenyamanan. Gak ada yang salah. Masalahnya, kenaikan gaya hidup itu seringkali nggak sepadan sama kenaikan kebahagiaan jangka panjang. Tapi kenaikan biayanya itu permanen. Menarik. Sumber ini ngasih contoh bagus. Rasa senang punya mobil baru itu mungkin cuma bertahan beberapa bulan. Tapi cicilannya bertahan bertahun-tahun. Aduh, bener banget. Kenaikan gaji yang harusnya jadi modal buat bangun kekayaan, akhirnya nggak pernah nyampe ke sana. Uangnya cuma jadi, nah ini saya kutip dari sumbernya, kenaikan pengeluaran versi yang lebih nyaman. Kenaikan pengeluaran versi lebih nyaman. Oke? Hasilnya, Anda kerja lebih keras, dapat uang lebih banyak, tapi posisi finansial Anda secara fundamental nggak berubah, tetap aja di situ. Dan saya tebak, buat mendanai inflasi gaya hidup ini, disitulah jebakan kedua masuk. Yang tadi udah kita bahas dikit, kemudahan utang dan kredit. Persis, keduanya ini jalan barengan. Keinginan buat naikin gaya hidup sekarang juga difasilitasi sama gampangnya akses kredit. Ada satu kalimat kunci di sumber ini yang nusuk banget sih. Apa itu? Kita membeli hari ini dengan uang yang belum kita hasilkan. Wah, dalam banget itu kalimatnya. Oke, soal utang ini menarik. Sumbernya kan bilang kemudahan akses kredit ini jadi masalah. Tapi di sisi lain, bukannya kredit juga ngebantu banyak orang ya? Misalnya buat beli laptop buat kerja, atau motor buat transportasi. Di mana batas antara utang yang ngebantu sama utang yang menjerat menurut sumber ini? Ini poin yang krusial banget. Teks ini sangat nekenin bedanya utang produktif sama utang konsumtif. Oke. Utang produktif itu utang yang Anda ambil buat beli sesuatu yang punya potensi naikin kapasitas penghasilan Anda di masa depan. Contohnya, pinjaman buat kursus coding, beli mesin buat usaha, atau bahkan KPR buat rumah yang nilainya bisa naik. I see. Sementara utang konsumtif yaitu utang buat beli sesuatu yang nilainya langsung turun dan gak ngasilin pendapatan apa-apa. Kayak HP terbaru, liburan, tas mahal yang dicicil. Sistem kredit ini gak jahat. Tapi dia dirancang buat sangat nguntungin si penyedia kredit kalau kita terus-terusan kejebak di utang konsumtif. Oke, jadi inflasi gaya hidup bikin kita pengen lebih, dan utang konsumtif nyediain jalannya. Ini kedengarannya kayak kombinasi yang bahaya ya. Lebih dari bahaya, disinilah kita nyampe ke wawasan utama dari teks ini. Yang paling bahaya dari 3 jebakan ini tuh bukan jebakannya sendiri, tapi gimana ketiganya saling ngunci dan nyiptain sebuah siklus. Siklus. Iya, ini bukan 3 masalah terpisah. Ini satu mesin yang dirancang buat bikin Anda terus lari di tempat. Coba, jelasin siklusnya gimana. Siklusnya gini, inflasi gaya hidup bikin Anda butuh lebih banyak uang buat mertahanin standar hidup yang baru kan? Iya. Kebutuhan ini kemudian dorong Anda ke utang konsumtif buat nutupin celah atau muasin keinginan secara instan. Nah, ketergantungan sama utang dan cicilan bulanan ini bikin Anda makin takut kehilangan pekerjaan. Rasa takut inilah yang ngejebak Anda di jebakan ketiga yang paling subtil. Ilusi keamanan gaji tetap. Anda jadi nggak berani ambil risiko, nggak berani negosiasi gaji lebih tinggi, nggak berani nyoba bisnis sampingan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah gaji bulanan itu harus aman buat bayar semua komitmen tadi. Wow, jadi ini lingkaran setan ya? Kenaikan gaya hidup butuh utang, utang butuh gaji tetap, dan ketergantungan sama gaji tetap bikin kita nggak bisa benar-benar maju. Tepat. Dan ini ngebalikin semua nasihat yang kita dengar seumur hidup loh. Selama ini kan kita diajarin buat nyari keamanan pekerjaan tetap. Tapi sumber ini justru nyebutnya ilusi. Boleh dielaborasi lagi, kenapa sesuatu yang rasanya aman banget justru sebenarnya posisi yang rentan? Karena kestabilannya itu palsu. Ketergantungan total sama satu sumber pendapatan, yaitu gaji, itu definisi dari resiko tinggi di portofolio manapun. Oke. Coba bayangin seorang investor naruh semua uangnya di satu saham. Itu kan tindakan yang Berisiko banget. berisiko banget.
Tapi itulah yang dilakuin jutaan dari kita dengan sumber pendapatan kita. Kalau perusahaan tempat Anda kerja goyah atau ekonomi melambat terus ada PHK, sumber penghasilan Anda bisa berhenti total dalam sekejap. Bener juga. Ketergantungan inilah yang melahirkan ketakutan. Takut nyoba hal baru, takut gagal. Akhirnya kita milih buat tetap di zona aman. Dan seperti yang ditekankan di teks ini, aman itu seringkali artinya stagnan. Saya ngerti poinnya, tapi bagi banyak orang, ya apalagi yang nanggung keluarga, ketidakpastian dari sumber pendapatan lain itu kan nakutin banget. Stres karena cicilan mungkin rasanya lebih ringan daripada stres nggak tahu bulan depan dapat uang dari mana. Apa sumber ini nawarin semacam jembatan transisi buat mereka? Tentu saja. Dan ini ngebawa kita ke bagian paling penting, solusinya. Nah, ini dia. Sumber ini sangat jelas kalau tujuannya bukan buat nyuruh orang-orang resign dari kerjaan mereka secara gegabah. Justru sebaliknya, tujuannya adalah gunain keamanan gaji tetap yang Anda punya sekarang sebagai fondasi buat bangun jembatan menuju kemandirian finansial. Ini bukan soal revolusi semalam, tapi soal evolusi cara mikir dan bertindak pelan-pelan. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Setelah kita tahu masalahnya sistemik, jebakannya saling ngunci, apa langkah praktis pertama buat mulai mutusin lingkaran ini? Sumber ini ngasih 4 langkah konkret. Langkah pertama adalah kendalikan pengeluaran tetap sebelum menaikkan gaya hidup. Ini pertahanan pertama. Maksudnya? Artinya, pas Anda dapat kenaikan gaji atau bonus, lawan refleks pertama buat mikir, wah, gue bisa beli apa nih dengan uang tambahan ini. Sebaliknya, tanya, gimana caranya gue bisa alokasiin kenaikan ini buat masa depan gue sebelum keserep sama gaya hidup. Oh, oke. Alokasiin dulu kenaikan itu buat naikin porsi tabungan atau investasi. Jadikan itu prioritas utama. Udah, kunci. Setelah itu, baru sisanya boleh dinikmatin. Ini kayak konsep bayar diri sendiri dulu ya, tapi spesifik pas ada pemasukan ekstra. Oke, langkah kedua saya tebak ada hubungannya sama utang. Tepat sekali. Langkah kedua, hindari utang konsumtif dengan segala cara. Ini krusial. Tentu ini susah ya, apalagi dengan tekanan sosial. Semua orang di sosmed kayaknya lagi liburan atau punya gadget terbaru. Iya, FOMO itu nyata. Betul. Sumber ini ngasih satu latihan pikiran yang kuat banget. Setiap kali Anda tergoda mau beli sesuatu secara kredit, tanya ke diri sendiri, apakah gue bersedia nuker sebagian dari kebebasan gue di masa depan cuma buat dapat barang ini sekarang? Wah, Membingkainya sebagai pertukaran antara kebebasan dan barang itu seringkali ngubah perspektif. pertanyaan yang kuat banget itu. Oke, lalu langkah ketiga. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Mulai membangun aset, sekecil apapun itu. Banyak orang dengar kata investasi atau aset itu langsung ngerasa, itu bukan buat gue. Betul, merasa minder duluan. Iya, mikirnya, apa gunanya sih investasi 100.000 sebulan? Kayak nggak bakal ngubah apa-apa. Gimana sumber ini ngatasin hambatan psikologis itu? Sumber ini nekenin kalau tujuannya di awal itu bukan buat jadi kaya dengan cepat. Bukan. Tujuannya adalah buat bangun kebiasaan dan ngubah identitas. Kebiasaan dan identitas. Iya. Saat Anda mulai nyisihin Rp100.000 sebulan buat reksadana misalnya, Anda itu secara nggak sadar mulai bilang ke diri sendiri, saya adalah orang yang membangun aset. Ini ngubah cara Anda ngelihat uang. Uang bukan lagi cuma alat buat dibelanjain, tapi juga alat untuk bekerja bagi Anda. Tujuannya adalah pelan-pelan bangun sumber pendapatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekecil apapun itu. Ini kunci buat ngurangin ketergantungan total sama gaji. Jadi fokusnya di pembentukan kebiasaan ya, bukan di hasilnya di awal. Oke, masuk akal. Dan langkah terakhir? In-game kalau nggak tahu aturan mainnya. Benar. Ini bukan berarti Anda harus jadi ahli keuangan kok. Cukup pahami konsep-konsep dasar aja. Pahami kenapa inflasi bikin uang tunai di bank itu nilainya terus turun. Pahami bedanya aset sama liabilitas di kehidupan Anda sendiri. Oke. Aset dan liabilitas. Aset itu masukin uang ke kantong Anda, liabilitas itu ngeluarin uang. Simple. Cicilan mobil yang nilainya terus turun itu liabilitas. Investasi reksadana itu aset. Dengan pemahaman dasar ini, Anda nggak lagi cuma jadi pion pasif yang digerakin sistem. Anda bisa mulai gunain aturan main sistem itu buat keuntungan Anda. Ini penekanan yang penting banget sih. Kerja keras itu mulia, nggak bisa digantiin. Tapi kayak yang dibilang sumber ini, kerja keras tanpa ngerti cara kerja uang cuma bakal bikin kita lari di treadmill yang sama. Persis.
Anda bisa kerja 12 jam sehari, tapi kalau semua hasilnya habis buat bayar liabilitas dan inflasi gaya hidup, ya Anda nggak akan pernah maju secara finansial. Nggak akan kemana-mana. Jadi, oke, mari kita rangkum pesan utamanya. Kalau Anda yang dengerin ngerasa hidup dari gaji ke gaji, pahamilah bahwa ini kemungkinan besar bukan kegagalan pribadi Anda semata. Bukan. Ini adalah sebuah pola sistemik yang ngejebak banyak orang. Sebuah mesin yang cara kerjanya nggak pernah diajarin di sekolah. Memahami kalau lingkaran ini ada, bahwa jebakan-jebakan itu nyata dan saling ngunci, itu adalah langkah pertama dan paling penting buat bisa mutusinnya. Tepat sekali. Ini menggeser fokus dari nyalahin diri sendiri atau self-blame menjadi nyari solusi strategis, strategic action. Mungkin seperti yang disiratkan teks ini ya, masalah utamanya itu bukan di besar atau kecilnya gaji kita. Mungkin masalah yang lebih dalam adalah kita semua ini terlalu lama percaya sama mitos bahwa kerja keras aja udah cukup buat mencapai kesejahteraan finansial. Padahal kita perlu kerja keras sekaligus kerja cerdas. Dan sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif terakhir dari sumber ini untuk Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang bisa ngubah cara Anda mandang pekerjaan dan keuangan Anda selamanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa besar gaji saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya hanya bekerja untuk bertahan atau mulai bekerja untuk bebas?